dan juga Bunda Paut Ananda yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas syafaatnya yang kita nantikan hingga akhir zaman. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya di tengah kesibukan Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Untuk yang pertama yaitu sambutan tunggal atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Abdul Husni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa la Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Ibu Dwi Sulistyowati yang saya hormati selaku CDP dari Angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara yang berpangkalan di SD Negeri Kelas 1 Tunggoro, saya hormati. Kemudian Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SD Negeri 1 Tunggoro yang saya hormati, kemudian yang saya hormati pula Bunda Paut di sini juga ikut diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi ini kita diberi beberapa kenikmatan sehat, sempat, dan insya Allah kenikmatan dalam rangka mencari ilmu dan menarik ilmu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa kegiatan ini yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah adalah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Ibu Dwi Sulistyowati selaku peserta calon guru penggerak, di mana guru penggerak adalah merupakan program yang menjadi andalan, program yang menjadi ujung tombak dari berlakunya pendidikan di Indonesia, terutama berlakunya kurikulum merdeka. Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita bisa terimbas apa-apa yang sudah diserap oleh Bu Dwi Sulistyowati, kemudian disosialisasikan, kemudian bisa kita terapkan bersama-sama sesuai dengan tugas kita masing-masing. Yang terakhir, kami sangat bangga, semoga saya juga mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga Dwi Sulistyowati diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam melaksanakan kegiatan rangkaian pendidikan calon guru penggerak, di mana pendidikan ini dilaksanakan secara maraton, di mana perlu memerlukan ketahanan fisik, ketahanan mental, dan juga ketahanan moral, karena kegiatan secara maraton yang akhirnya nanti kalau sudah lulus ini guru penggerak adalah menjadi cermin guru di abad milenial ini, menjadi cermin guru yang mampu menggerakkan lingkungannya, menjadi guru yang mampu selalu memberikan inovasi dan pembaruan dalam bidang pendidikan, khususnya karena kita di SD, terutama yang itu di SD. Kemudian juga semoga dengan adanya sosialisasi ini yang dibawa oleh Bu Dwi Sulistyowati juga nantinya harus
harus mengimbas, harus menyambung. Nah, ibarat rangkaian listrik itu harus sudah pasang saklar satu harus menyambung pasang saklar dua, karena lampunya itu tidak cukup satu. Saklar keduanya otomatis nanti terutama yang sudah dekat sekali yaitu Bu Eka. Mohon tuntutan tugasnya Bu Eka itu mau tidak mau itu harus, karena ini bagaimanapun juga imbas yang terbaik, efek terbaik adalah meningkatnya kompetensi bagi Bapak Ibu sendiri. Saya kira itu selama melakukan kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah, semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa acara berjalan dengan lancar dan membawa hikmah bagi Putri Sulistiowati khususnya. Saya kira itu sebelum saya akhiri dari awal sampai akhir, barang tentu banyak sekali kekurangan, kesalahan dari saya secara pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya kepada kita semua, semoga acara pada hari ini bisa kita ambil pelajarannya. Bapak Ibu semuanya sudah siap ya? Semangat ya? Ya, saya akan memulai kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Izin. Oke. Kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah bersama saya, Dwi Sulistiowati, CPP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara dari SD Negeri 1 Tunggoro. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dalam modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah yang harus saya sosialisasikan di sekolah. Dalam budaya positif ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan ketiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, saya ingin melakukan kegiatan pemantik. Kita bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman tangan. Boleh Bapak Ibu melakukan genggaman tangan. Di dalam tangan Bapak Ibu itu terdapat sesuatu yang sangat begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian tugas rekan Anda yaitu B, saya katakan di sini B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan sampai merayu dengan memberikan sejumlah uang yang begitu dahsyatnya, begitu fantastis. Apakah Bapak Ibu berkenan memberikan kesempatan untuk membuka tangannya, kepalan tangan? Bersedia tidak? Jika ada teman Bapak Ibu merayu, ayo dibuka tangannya. Padahal di tangan Anda itu ada hal yang sangat penting untuk kehidupan Anda. Apakah Anda akan melakukannya atau tidak? Tidak. Nah, pada dasarnya kita itu bisa dikontrol oleh orang lain tidak? Seperti sama halnya dengan siswa, ya. Sebelum ke miskonsepsi yang tadi kita lakukan, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata-kata berdiferensiasi, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa, masih ingat? Atau sudah lupa? Masih ingat tidak? Ada 6 ya. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak
mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Nah, tadi ada kata-kata yang menarik, pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini coba kita merefleksi diri, ketika pembelajaran itu lebih banyak berpusat pada murid atau pada guru. Kalau saya sendiri, setelah saya mengikuti kegiatan ini, ternyata selama ini saya mengajar itu lebih banyak berpusat kepada guru. Guru sebagai objek. Padahal kita itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan masing-masing anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana sih kita bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Sebenarnya Dr. William belajar dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang, lalu dinamakan sebagai choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol diantaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sama seperti tadi pada saat kegiatan mengepalkan tangan, sebenarnya itu tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita sendiri yang bertanggung jawab penuh apakah kita mau melakukan tindakan itu atau tidak. Sama saja dengan siswa-siswa kita tidak bisa mengontrol mereka. Apabila mereka bisa melakukan apa yang kita perintah, mungkin mereka menghindari hukuman, mungkin mereka menghindari ketidaknyamanan. Nah, jadi itu merupakan hak penuh si anak mau mengikuti atau tidak. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Sejatinya kalau murid itu mau melaksanakan apa yang kita perintah itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, jadi penghargaan itu juga ada kalanya tidak positif karena anak-anak cenderung hanya berfokus pada hadiahnya apa Bu Guru, nanti dapat apa Bu Guru. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu nyatanya hanya ilusi. Berapa banyak anak yang melakukan kesalahan diulangi lagi. Jadi dengan adanya kritik terus mereka membuat merasa bersalah, mereka tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Itu lagi. Pasti Bapak Ibu menjumpai anak di dalam kelas yang sering melakukan kesalahan, itu lagi. Betul tidak? Ya. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga salah, hanya sebuah ilusi. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada Stephen R. Covey ya, membuat teori mengubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realistis kebutuhan kita sama, kita ubah menjadi realistis kebutuhan kita berbeda. Saya kira semuanya sepakat bahwa masing-masing anak, masing-masing orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu stimulus kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol disebutkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nyatanya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Belum tentu anak yang melakukan kesalahan itu ada alasan apa sih dibalik semuanya itu. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum, mengejas bahwa kesalahan itu adalah perilaku yang buruk. Lalu selanjutnya stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah,
Dalam disiplin positif ada beberapa hal. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Jadi kita itu mengawali disiplin itu dari diri sendiri dulu. Memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selama ini kalau kita mengamati murid kita, peserta didik kita itu, mereka hanya menghindari rasa ketidaknyamanan. Mereka hanya takut kepada hukuman, kepada ancaman, tetapi belum tumbuh motivasi intrinsik, belum tumbuh kesadaran pada diri mereka. Nah, ini merupakan salah satu kewajiban kita, salah satu tugas kita supaya anak-anak kita nanti bisa berperilaku menjadi lebih baik lagi. Lalu apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan dalam profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri serta bernalar kritis. Lalu dalam Ibo Primary Yours atau PYP ada beberapa nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan kerjasama. Dalam keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia apa sih itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya yaitu tempat tinggal, makanan, keamanan, ya. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam komunitas atau lingkungannya. Lalu kebutuhan penguasaan, contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Dan contoh dari kebutuhan kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Serta kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini alangkah baiknya bisa terpenuhi jika ada anak ataupun individu ataupun orang yang melakukan perbuatan yang kurang baik atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Salah satu faktornya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia butuh kebutuhan penguasaan,
dianggap dalam sebuah komunitas atau di kelas. Jadi orang tersebut melakukan tindakan yang kurang baik atau tidak baik. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Di sini dibagi menjadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, motivasi intrinsik itu tumbuh atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Contoh motivasi ekstrinsik adalah menghindari rasa ketidaknyamanan. Nanti saya kalau tidak datang tepat waktu saya malu lah. Nanti kalau saya tidak mengerjakan soal, saya tahu dengan teman-teman saya mengerjakan soal walau ngasal, walau ngarang. Mungkin peserta didik kita ada yang seperti itu. Jadi menghindari rasa ketidaknyamanan. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau nilainya saya 100, saya akan dikasih hadiah sama bu guru, mau dikasih es krim atau apa. Jadi si anak ini karena ada sesuatunya sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan. Itu namanya motivasi intrinsik, ekstrinsik yang berasal dari luar. Lalu apa motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Ini yang masih perlu waktu, kita masih perlu cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri kita sendiri, dan juga kita bisa mengajak anak-anak peserta didik kita untuk tumbuh motivasi intrinsiknya. Ada 3 yang bisa kita bedakan di sini, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, misalnya ada anak yang mencontek pada saat melakukan tes. Lalu si anak dipanggil. Kamu tadi mencontek ya? Dan sekarang apel. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dibel. Si murid tidak tahu hukuman apa yang kalau mencontek hukumannya apa sih? Karena murid tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Hanya guru yang menentukan langsung. Kalau tadi suruh ngepel berarti hukumannya berupa psikis, ya, berupa fisik, berupa fisik. Lalu apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi ini lebih terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, lalu sikap guru selalu memonitor muridnya. Kamu tadi pada saat upacara tidak memakai atribut. Nah, konsekuensinya silahkan kamu hormat tiang bendera selama 1 jam. Murid nyaman tidak? Pasti tidak nyaman. Dan guru selalu mengatakan, ayo, tadi suruh hormat, tadi kamu malah tangannya ke bawah, diulangi lagi. Nah, itu konsekuensi. Atau contoh lain, kamu tadi terlambat, nanti pulangnya lebih terlambat, nanti kamu konsekuensinya seperti ini. Nah, itu dari konsekuensi murid dibuat tidak nyaman walaupun sudah terencana. Lalu yang ketiga ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika murid mendapatkan kesalahan, kita bersama dengan murid kita berdialog, ada komunikasi 2 arah. Yuk kita cari solusinya. Bu guru ingin tahu alasan kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu, sehingga murid itu merasa ada nilai, ada penghargaan, ada motivasi, ada semangat untuk memperbaiki diri. Lalu ciri restitusi yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Nah, tiba di keyakinan kelas. Ini di kelas 2 sudah ada kesepakatan kelas. Bapak Ibu pernah melakukan keyakinan kelas? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang saya ingin bertanya dulu. Sebenarnya kita kalau naik kendaraan bermotor itu memakai helm, alasannya kenapa ya Bapak Ibu?
menjaga keselamatan. Tapi lebih banyak biar tidak ditilang apa ya? Lebih banyak presentasinya, bukan anak polisi, bukan anak adangan. Dalam hati seperti itu, nggih. Nah, padahal kalau kita memakai helm ketika berkendara itu ada nilai kebajikannya, yaitu keselamatan. Sama seperti memakai masker habis orang COVID misalnya, ya, itu juga sebenarnya itu bukan apa namanya, karena tapi ada nilai kebajikan untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, nanti kita bersama dengan murid-murid kita bisa membentuk keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan itu lebih abstrak, lebih konkret, dan lebih jelas. Dalam keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalnya, jangan menggunakan kata tidak atau jangan, tidak mencontek atau jangan menyontek. Tapi kita rubah menjadi kalimatnya apa, Bu? Yang positif. Tidak mencontek bisa kita rubah ke jujur. Jadi itu nilai kebajikannya yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak anak masuk ke kelas 2, masuk ke kelas 3, ini loh peraturannya, ini loh sudah jadi, tapi ada prosesnya, ada curah pendapat antara murid dengan guru. Nah, nanti biasanya kan anak-anak kita karena masih usia SD, biasanya masih belum begitu jelas, guru bisa memberikan pernyataan pemantik. Ya, nanti kamu tulis ini kalimatnya, jangan menggunakan kata negatif seperti ini. Kita ingin kelas kita seperti apa? Kita ingin nanti menjadi anak yang seperti apa? Guru mengadakan penjelasan terlebih dahulu kepada anak. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, kita memiliki 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Coba. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Yang masing-masing ini memiliki ciri khas, memiliki positifnya dan negatifnya masing-masing. Nah, sebelum ke penjelasan tentang 5 posisi kontrol, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video. Mari kita simak bersama-sama. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani, langsung aja, sini tangan kamu. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam 12:30 siang Pak. Kamu itu kan udah siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lain ya, jangan mencontoh Dani. Kalau kayak contoh, ada nih yang ngajakin Dani, pasti tahu tempatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Untuk selalu melakukan ini sama kamu
Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang masuk siang loh. Kok astagfirullah. Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya bilang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita gak sepakat Loh, itu tangan kamu kenapa, Dik? ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya, Dik. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup akan anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari, Pak. Ya, adik-adik. Maaf, Pak, saya terlambat datang. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi menyaksikan video, ya, Pak Guru itu menempatkan posisi kontrolnya sebagai apa? Iya, sebagai penghukum. Ya, si anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya, tetapi Pak Guru dengan lantangnya bersikap menyakiti. Walaupun si anak itu tidak memberontak, si anak rela untuk tangannya dipukul setiap hari sampai Pak Guru menemukan alasannya ternyata sepatunya itu harus bergantian dengan adiknya. Nah, saya memaparkan contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika guru memposisikannya sebagai penghukum, guru akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Jika guru memposisikan sebagai pembuat perasaan
Berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Diulangi lagi, kamu lagi melakukan kesalahan. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Nah, jika sebagai teman, ya biasanya ini kalau guru memposisikan sebagai teman, guru ini dengan nada yang tidak tinggi, lalu tidak menyakiti murid. Ya, contohnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong ya, bantu ibu bapak. Sekali ini saja. Lalu ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Tapi si anak tidak mau belajar. Nah, jadi karena merasa lebih dengan gurunya sebagai teman, kemudian guru tidak memberi hukuman, anak merasa nyaman, akhirnya diulang lagi kesalahannya. Lalu jika sebagai pemantau ini ciri-cirinya konsekuensi, ada konsekuensinya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut. Nah, lalu posisi yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Apa kamu ada ide atau gagasan? Jadi ciri-cirinya itu ada komunikasi dua arah, sehingga murid diajak untuk mencari solusi bersama-sama dan murid diajak untuk memberikan idenya atau gagasannya. Nah, ini kita belajar sama-sama, Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Nah, jika kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Tadi ada 5 ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, lalu teman, lalu pemantau, dan manajer. Nah, kalau kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah. Seperti tidak? Ya. Sebentar, ini karena baru saja. Betul sekali, pembuat merasa bersalah. Lalu, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merupakan posisi kontrol yang mana? Bersalah lagi atau apa? Apa Reza? Hukuman. Kita lihat apakah betul? Ya, hukum. Jadi hukuman ini tidak selalu dalam bentuk psikis, dalam bentuk fisik, tapi bisa berbentuk verbal, psikis. Jadi anak, coba kita bayangkan kalau si anak ini adalah anak yang sensitif, kamu tidak pernah benar melakukannya. Anak yang sensitif pasti akan tertanam dalam hatinya sakit hati lah besok nyonglapan sekolah. Nah, tapi kalau ini tidak kita berikan kepada anak yang cuek, mungkin akan berbeda efeknya. Okay? Ini adalah penghukum. Jadi penghukum itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga bisa psikis dalam bentuk verbal. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi sebagai manajer, ya, sudah sangat jelas sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Sebagai apa ini? Sebagai teman. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini ada konsekuensi. Berarti posisinya sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Jadi dari kesalahan yang murid lakukan itu ada pembelajarannya, ada proses pembelajaran sehingga murid nantinya bisa kembali ke komunitasnya dengan rasa percaya diri yang meningkat dan juga mendapatkan nilai kebajikan yang diperoleh. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Saya beberapa minggu kemarin sudah melakukan praktik segitiga restitusi, nanti akan saya putarkan di sini. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu tidak apa-apa, salah itu bukan berhenti kehidupan kamu. Ya, jadi salah itu adalah sebuah pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini salah satu percakapan ketika kita sedang menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi dalam video anak yang tidak punya sepatu ya, karena suatu kebutuhan ekonomi sehingga anak mau tidak mau harus bergantian dengan adiknya sehingga terlambat sekolah. Contoh validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu beberapa contoh. Lalu tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa sih gambaran kamu nanti di masa yang akan datang? Kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atau seperti apa? Nah, ini ada contoh praktik segitiga restitusi saya sudah lakukan bersama dengan murid saya dalam 2 kasus. Ini hanya settingan ya, khusus. Kita simak. Suaranya hilang lagi ini. Mas Nafi tahu kenapa guru panggil ke sini? Tidak tahu. Ya, tadi guru melihat kamu pada saat jam istirahat, tapi itu membuang sampah sembarangan. Oh ya, Bu Guru tidak akan mencari di sini, tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Oh, manusia itu kan pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Teman-teman kamu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi jika melakukan kesalahan itu wajib kita benahi sehingga jangan sampai diulangi lagi. Guru ingin tahu alasannya Raffi tadi membuang sampah sembarangan kenapa ya? Saya terburu-buru karena tadi masuk kelas lebih dulu. Oh begini ya Raffi, di pojok sekolah kita kan ada tempat sampah. Lalu di kelas kita, depan kelas kita semuanya juga sudah disediakan sampah. Jadi ketika jam istirahat, Raffi beli jajan, khususnya benar-benar dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu melakukan perbuatan yang kurang baik.
mencari solusi sehingga si anak itu bisa kembali ke komunitasnya atau kembali ke kelasnya dengan perasaan yang lebih semangat lagi dan lebih termotivasi untuk memperbaiki atau menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita tiap hari hanya menghukum, nyatanya ya seperti itu juga anak-anak yang diberi hukuman tidak belajar. Ya, di kelas kita pasti sih pembuat salah di kelas ya itu saja. Ya ini hanya sedikit contoh. Mungkin bisa kita praktekkan jika permasalahannya itu lebih kompleks ya. Ini contoh sederhananya membuang sampah, terlambat sekolah. Tapi kasus-kasus anak kita saat ini kan sudah beragam sekali ya, di luar jangkauan. Nah, karena apa? Karena adanya budaya asing yang masuk, anak-anak itu lebih mudah mengakses internet sehingga tidak ada saringannya. Ini merupakan tantangan untuk kita semuanya. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, akhirnya selesai sudah materi saya pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang sekali bisa berdiri, bisa diberi kesempatan untuk mensosialisasikan materi dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada nilai hal kebaikan yang bisa kita resapi dan bisa kita laksanakan bersama-sama demi terwujudnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dan demi meningkatkan profil pelajar Pancasila. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya. Silahkan. Ada tidak, Saya tanya, Bu. Oh, iya. Malu. Yang didokumentasikan atau mau Tes. Saya bertanya kepada Ibu Sulis, bagaimana tadi itu ada yang menarik sekali tentang restitusi, ya. Ini memang rata-rata itu memang menghukum itu langsung tuh poin itu melakukan hukuman, entah itu secara fisik atau kalau secara fisik itu kenyataannya jangan ya ucapan itu hal yang umum, tapi ada yang sangat menarik itu tentang restitusi itu malah memberikan nasihat diharapkan anak mengakui kesalahan dan kesadaran. Nah, ini yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya atau solusi jika anak sudah direstitusi kok masih melakukan kesalahan atau pelanggaran. Mohon dijelaskan. Terima kasih. salam untuk pertanyaan pertama ya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana jika ada anak yang melakukan kesalahan sudah direstitusi, mungkin restitusinya sudah lebih dari 1 kali ya Pak, tapi kesalahannya masih sama, diulangi lagi oleh si anak tersebut. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ada solusinya tidak? Kalau anak sudah direstitusi, sudah diberi nasihat, sudah kita upayakan semuanya di sekolah, kok masih saja kesalahan. Nah, langkah yang bisa kita tempuh jika si anak masih melakukan kesalahan yang sama, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Karena sejatinya tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya fokus di sekolah, tetapi anak itu mempunyai waktu
menyampaikan si anak di sekolah seperti ini, barangkali anak di rumah bagaimana sikapnya, apakah ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Nah, dengan kolaborasi, dengan dialog dengan orang tua, pasti nantinya akan muncul solusi-solusi atau ide-ide gagasan baru, sehingga kita dengan orang tua bisa mengupayakan si anak untuk bisa memperbaiki tingkah lakunya. Mungkin itu Pak Sugeng jawaban dari saya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Pasti ada ada latar belakangnya. Si anak tidak mau mengubah perilakunya. Ada latar belakang dari perilaku si anak. Nah, itu kita telusuri dulu, kita cari tahu dulu, lalu kita diskusikan bersama dengan orang tua. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari awal sampai akhir materi yang disampaikan sangat menarik, sehingga timbul pertanyaan untuk saya. Ya, begini Bu Sulis tadi, Bu Sulis sudah menjelaskan pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaannya, dari ketiga tahapan tersebut, apakah pelaksanaannya itu harus urut dari menstabilkan dulu, menvalidasi baru menanyakan, atau ya random seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman untuk atas pertanyaannya. Betul sekali tadi, restitusi ada 3 tahapan. 3 tahapan: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Apakah tahapan-tahapan ini kita lakukan urut atau random atau bagaimana? Atau tidak didokumentasikan dengan rapi? Pada dasarnya mungkin kita pernah melakukan restitusi, ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah harus urut? Tidak, karena restitusi ini sifatnya adalah luas, fleksibel. Mungkin si anak sudah memiliki identitas, pada saat menstabilkan identitas, si anak sudah paham bahwa melanggar ini salah, bahwa anak menganggap bahwa ini bukan perbuatan yang salah. Jadi kita ke menstabilkan identitas dulu boleh. Jadi tidak harus urut, tapi fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya dia meyakini bahwa ini tidak apa-apa. Contoh konkretnya seperti ini, yang sering kita jumpai di sekolah, anak-anak kita itu kan sering makan jajan sambil berdiri, ya. Karena mereka menganggap itu nggak apa-apa, nggak menyakiti orang lain. Padahal makan sambil berdiri, minum sambil berdiri itu saja dalam agama tidak boleh, ya, buku-bukuin, tidak boleh, tidak baik. Tapi anak sekarang itu kita amati ketika istirahat, makan sambil berdiri, sambil ngobrol, sambil jajan, 2 tangannya isi semuanya. Saya sering menjumpai seperti itu. Mbak duduk, Mas duduk, airnya hilang, gantengnya hilang, saya seperti itu. Tapi nyatanya ada lagi, ya, karena mereka menganggap itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah hal yang negatif. Nah, itu namanya identitas yang salah. Ini salah satu tugas kita juga, itu sebagai contoh. Jadi pada saat restitusi pelaksananya itu fleksibel, tidak harus urut, tetapi kita bisa melakukan tahap demi tahap sesuai dengan kondisi anak dan juga kondisi permasalahannya, seperti itu. Ada lagi? Mungkin cukup, ya? Ya, cukup. Terima kasih. Tadi sudah sesi pertanyaan sudah selesai. Kalau sudah cukup, saya tutup kembali kegiatan
kegiatan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir kita mendapatkan manfaat, dan apabila ada kesalahan atau kekurangannya itu adalah kesalahan teknis dan berasal dari diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih, dan kalau Bapak Ibu masih melakukan aktivitas yang lain dipersilahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Foto terpenting ya Pak Kun. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kalian? Ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, guru akan mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar tidak? Oh, pernah. Pernah atau belum pernah? Ya, ada yang pernah mendengar, ada yang belum pernah mendengar. Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip seperti dengan keyakinan kelas. Dulu, guru, ketika kamu masuk ke kelas 4, guru sudah mempunyai peraturan kelas dan kalian semuanya setuju. Ya, ingat tidak peraturan kelas kita dulu di awal? Misalnya sudah pasang ada jujur, berbuat baik, tapi itu peraturannya dari siapa? Dari bu guru. Ketika bu guru menyampaikan ke kalian, kalian langsung setuju. Nah, sekarang bu guru ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti kita akan membuat dengan kesepakatan bersama, kesepakatan anak-anak semuanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti teman-teman menulis apa yang menjadi keyakinan kamu, keyakinan kelas kita akan sepakati, dan bu guru menginginkan ketika kamu sudah sepakat ada perasaan ingin melakukan keyakinan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena sudah kamu sepakati. Karena keyakinan kelas itu berasal dari kamu. Kamu sudah membuat sendiri, kamu sepakat. Harapannya kamu benar-benar ingin melaksanakan, ingin mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Nah, contoh, kalau kita di dalam kelas sepakat tidak ya? Tidak boleh curang, tidak boleh mencontek, sepakat tidak? Tetapi nanti ketika kamu membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh mencontek, jangan mencontek, dilarang mencontek. Tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan dilarang, karena itu kata-kata negatif tidak boleh. Lalu bagaimana? Kalau kita mempunyai keyakinan kelas tidak boleh mencontek, tidak boleh curang, berarti harus apa kata positifnya? Ayo, tidak mencontek, lawannya apa? Yo, tidak curang, lawannya apa? Jujur. Nah, nanti kamu jangan tulis tidak boleh mencontek, tapi tulislah jujur. Jadi keyakinan kelas itu lebih singkat, lebih rinci, dan lebih jelas. Oh, berarti dimanapun tempatnya, ketika bermain, ketika mengerjakan ulangan, saya harus jujur di mana saja. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Aku pergi ke kantin, Bu, saya makan gorengan 2, padahal tadi makannya 5. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ya, tidak boleh. Jadi kita harus jujur dimanapun ya. Makan 2, bayar 2. Makan 5, bayar 5. Makan 5, bayar 2. Itu namanya curang, tidak jujur. Nah, jadi keyakinan itu kasih semuanya harus jujur. Ketika ditanya guru, ditanya bapak ibu yang lain juga harus jujur. Seperti itu deh. Jadi keyakinan kelas itu gunakan kata-kata yang singkat, yang kita yakini supaya kita nanti memiliki kelas yang lebih baik. Ya, kalian punya tanggung jawab, kalian punya motivasi untuk benar-benar melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sudah paham belum cara membuat keyakinan kelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti guru akan membagikan kertas, ya. Nanti kalian tulis keyakinan kelas kalian, bebas, masing-masing anak boleh menulis berbeda dengan temannya, boleh. Dan nanti kalian tempelkan di jalan. Maju ke sana ya. Kertas yang sudah guru tempelkan di jalan, oke? Satu anak dapat 1. Ya, nanti tempel di sini ya. Ditulis keyakinan kelas yang menurut kamu akan kamu sepakati bersama-sama. Jangan terlalu dekat.
Saya sangat senang, menjadi lebih bersemangat. Seru sekali, seru sekali. Saya sangat juga. Ya, penting. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Menjadi kita disiplin bisa membuat kita lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang disiplin.